pasca ambil alih brand Mercy, saham ini langsung melejit naik 236% dalam waktu 3 bulan aja. IMAS, saham produsen otomotif terkemuka di Indonesia ini bakalan ikut ambil bagian produksi mobil merek Mercedes-Benz nih di Indonesia. Udah naik setinggi ini, paling tepat jual di harga berapa nih hitungannya? Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tambrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi saham IMAS update yang kuartal 1 tahun 2023. Gimana kondisi fundamental dan valuasinya? Udah naik setinggi ini, di harga berapa nih target jualnya? Yuk langsung kita aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan naik banyak pasca ambil alih brand Mercy. Harga segini, waktunya jual. Saham IMAS, analisa fundamental dan valuasi update yang kuartal 1 tahun 2023. Nah, seperti biasa kita akan bahas dulu ya sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Nah, PT-nya adalah PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Kode sahamnya IMAS dan ini adalah logo perusahaan mereka. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, IMAS ini adalah produsen otomotif ya yang ada di Indonesia. Beberapa brand yang di bawah naungan IMAS itu juga sudah cukup banyak ya. Contohnya ada Audi, ada Nissan, Datsun, Suzuki, dan sebagainya. Dan nanti nggak lama lagi akan nambah satu brand lagi nih, yaitu Mercedes-Benz gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat dari sejarah didikannya, untuk IMAS ini sudah didirikan sejak tahun 87 nih. Atau dalam artian sudah 36 tahun beroperasional di Indonesia. Untuk IPO-nya sendiri sejak tahun 93 atau kurang lebih sudah 30 tahun ya, kita bisa jual beli sahamnya di bursa kita. Dan untuk kepemilikan masyarakat per video dibuat ya di tanggal 13 Mei tahun 2023 itu ada di angka 12,10% nih. Nah, angka 12,10% ini tergolong cukup kecil ya. Dibandingkan dengan kebanyakan saham, biasanya kita tuh ketemu di angkanya 30-40%. Nah, biasanya sih, kalau angka kepemilikan masyarakatnya itu cukup kecil, biasanya sahamnya itu nggak liquid ya. Atau geraknya itu cukup volatil, karena kepemilikan masyarakat itu sedikit. Lanjut dari sisi market cap, per video dibuat ada di angka 12,8 triliun rupiah nih. Nah, angka 12,8 T ini nggak bisa dikatakan kecil ya, tapi nggak bisa kita katakan jumbo juga, seperti saham blue chip yang rata-rata di atas 40 triliun rupiah. Jadi tergolong second liner lah ya untuk si IMAS ini. Lanjut dari sisi segmentasi revenue ya, kalau kita coba bedah laporan keuangannya, mereka membagi menjadi 3 nih. Yang pertama ada otomotif yang menyumbang 66,2% dari total pendapatan perusahaan. Kemudian segmentasi yang kedua ada terkait dengan jasa keuangan, jasa sewa, dan jasa logistik yang menyumbang 16,8% dari revenue perusahaan. Dan segmentasi yang terakhir adalah kategori lain-lain ya yang menyumbang 17%. Jadi bisa kita katakan memang IMAS ini dominasinya adalah penjualan otomotif. Di sini kita bisa lihat ya angkanya sudah lebih dari 50%. Nah, selanjutnya dari sisi segmentasi geografis, ternyata IMAS ini membagi jadi 2 nih, di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Jadi memang 100% penjualan si IMAS ini adalah dalam negeri ya, domestik, tidak ada yang diekspor keluar. Untuk Pulau Jawa sendiri menyumbang 68,5% dari total revenue dan luar Jawa hanya 35,5%. Jadi memang dominan penjualan dari si IMAS ini adalah di dalam Pulau Jawa. Lanjut kalau kita lihat dari informasi pembagian dividen, ternyata IMAS ini tergolong yang cukup rajin bagi dividen nih, setidaknya dalam waktu 10 tahun terakhir. Namun kalau kita lihat, memang untuk yield-nya itu nggak terlalu gede ya, dividen yield-nya itu berkisar hanya 0,3 sampai 0,5% aja. Jadi mungkin kurang cocok nih buat teman-teman yang dividend hunter. Karena angkanya tergolong kecil banget ya, lebih menguntungkan deposito aja, angkanya lebih gede persentasenya. Kemudian fakta menarik selanjutnya terkait dengan pergerakan harga sahamnya, kalau kita cermati dalam waktu 3 bulan terakhir, itu ternyata harga sahamnya sudah naik sebesar 236% nih. Dan ternyata kenaikan yang cukup signifikan dalam waktu yang singkat ini tidak jauh dari informasi karena adanya kerjasama ya, antara si IMAS ini dengan brand Mercedes-Benz. Nah, menurut keterbukaan informasi, kalau teman-teman cek ya di websitenya idx.com ini, nah di sana ada informasi ya terkait dengan kerjasama brand Mercedes-Benz dengan IMAS ini. Nah, di sini kita bisa baca ya judulnya, Mercedes-Benz menunjuk Inchcape dan Indomobil sebagai produsen dan distributor kendaraan merek Mercedes-Benz di Indonesia. Nah, sini kita bisa lihat ya, tanggal 31 Maret tahun 2023. Kemudian setelah dibaca lagi, maka juga nih informasi terkait dengan transaksi ini mencakup pengalihan 100% kepemilikan Mercedes-Benz AG di Indonesia, di mana Inchcape mengambil alih 70% dan Indomobil 30%.
Transaksi ini akan mengembangkan kerjasama antara Inkscape dan Indomobil secara berkelanjutan membangun kehadirannya di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya keterbukaan informasi ini, maka sudah resmi ya, kalau Indomobil ini punya angka 30% nih dari produksi untuk Mercedes-Benz di Indonesia. Nah, isu inilah yang menjadi katalis positif pergerakan harga saham IMAS sampai per video ini dibuat ya di tanggal 13 Mei tahun 2023. Nah, sini kita perhatikan ya, tanggal 31 Maret ya beritanya muncul. Lalu kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya per tanggal 31 Maret sampai per video ini dibuat itu sudah naik 236%-an ya. Dan ini juga naiknya nggak main-main ya. Dari sisi volume kita bisa lihat transaksinya itu beli terus dan dalam jumlah yang besar-besar juga. Dari sini saya cantumkan juga ya, harga penutupan kemarin per tanggal 12 Mei itu di angka Rp3.200 per lembar sahamnya. Dari yang 3 bulan lalu itu hanya di Rp1.165 aja. Nah, dengan kenaikan harga saham yang sangat signifikan seperti ini, buat teman-teman yang mungkin punya barang, kira-kira harus jual di angka berapa sih baiknya menurut hitungan? Nah, itulah yang akan kita coba bedah di sesi setelah ini. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi IMAS. Di analisa fundamental kali ini, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti semua emiten, termasuk saham IPO ya, dalam waktu 5 tahun terakhir. Seperti contohnya di sini ada data profitabilitas, ada revenue, ada gross profit, operating profit, dan net profit. Ada juga data neraca seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, dan juga ada data arus kas ya, untuk from operation, from investment, dan from financing. Beserta dengan rasio-rasio lainnya untuk memudahkan kita menganalisa fundamental perusahaan tentunya. Oh iya, just info, untuk yang update kuartal 1 tahun 2023 sudah rilis ya. Dan buat yang tertarik, detailnya nanti bisa cek di belakang. Sekarang kita mau pakai buat menganalisa IMAS dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal pindah aja ke sheet yang grafik historis di bawah sini. Nah, sini ada kode saham, kita tinggal ganti aja kode saham yang mau kita analisa, yaitu IMAS ya. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul nih data fundamental selama 5 tahun terakhir. Dan tahun 2023 di sini juga sudah disetahunkan ya, dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah. Jadi kita bisa gampang kalau kita mau compare dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba analisa dari sisi profitabilitasnya si IMAS dulu ya. Ada 4 komponen, ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Nah, kalau kita lihat ke sisi kanan sini, ada angka persentase growth ya, dari tahun 2022 ke tahun 2023. Di sini angkanya berpotensi naik 13% ya, di akhir tahun 2023. Untuk gross profitnya potensi naik 11%, operating profit 44%, dan yang paling istimewa ini adalah dari sisi net profitnya ya, berpotensi mengalami kenaikan sebesar 61% kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Biar lebih gampang kita lihat grafiknya aja di bawah ya. Untuk warna biru ada revenue di sini, kita bisa lihat di tahun 2019 ke tahun 2020 itu sempat ada penurunan ya. Dan sini juga cukup lumayan juga ya penurunannya, dari angka 18,6 triliun turun jadi tinggal 15,2 triliun. Lalu kemudian sejak tahun 2020 ke tahun 2021, 2022, dan 2023, ternyata angka revenue ini konsisten mengalami tren peningkatan yang positif ya. Ke 19,1, 25,5, dan terakhir ke berpotensi di angka 28,9 triliun rupiah nih di akhir tahun 2023. Untuk angka net profitnya di sini yang paling menarik ya, di tahun 2019 hanya cuan sebesar 170 miliar, di tahun 2020 malah rugi sebesar 546 miliar. Kemudian di tahun 2021 masih rugi ya, 265 miliar. Nah, di sini kelihatan tahun 2022 sudah mulai turn around ya, angkanya kembali positif. Dan di tahun 2023 yang disetahunkan angkanya berpotensi mencapai 714 miliar. Di mana angka 714 miliar ini sudah jauh lebih tinggi nih dibandingkan dengan performa sebelum pandemi di tahun 2019 lalu. Oke, jadi dari sisi profitabilitas untuk IMAS tergolong yang oke ya. Dari negatif sudah turn around menjadi positif dan sekarang angkanya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi 5 tahun lalu. Jadi good job banget untuk IMAS. Kondisi saat ini masih tergolong yang terbaik ya dibandingkan 5 tahun lalu dan trennya masih positif cukup kuat. Oke, jadi profitabilitas masih sangat menarik. Kita lanjut ke bagian neraca ya, IMA dengan kondisi neracanya. Nah, untuk neraca ada 3 komponen, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini adalah trennya, kita bisa lihat ya, selama 5 tahun terakhir dari sisi aset itu konsisten naik terus ya. Meskipun sayangnya di tahun 2023 kuartal 1 itu asetnya baru naik sedikit, hanya naik 2% dibandingkan dengan tahun 2022-nya. Untuk hutangnya juga di sini sayangnya juga masih naik ya, 2%, dan di mana modalnya di sini hanya naiknya 1% aja. Nah, dari sisi growth-nya kalau kita lihat agak kurang menarik ya, karena di mana hutangnya naik lebih cepat nih dibandingkan dengan modalnya. Lalu kalau kita coba pindah ke grafik di bawah sini, kita bisa lihat yang warna oranye, yaitu hutang ya, warna oranye ini. Kalau kita coba bandingkan dengan modalnya ya, yang warna abu-abu, ternyata yang warna oranye itu konsisten lebih tinggi jauh ya,
dibandingkan dengan modalnya yang warna abu-abu ini. Jadi bisa dikatakan utang sama modalnya jauh lebih banyak utangnya. Dan ini bukan merupakan hal yang bagus ya, karena kalau kebanyakan utang itu potensi bangkrutnya itu jadi lebih gede dibandingkan kalau modalnya lebih banyak dibandingkan dengan hutangnya. Dari sisi neraca kalau kita lihat di sini tergolong kurang sehat ya, karena dari sisi hutangnya jauh lebih tinggi nih dibandingkan dengan modalnya. Jadi teman-teman yang invest di emas ini perlu hati-hati, jangan sampai perusahaan gagal bayar dan akhirnya bangkrut. Jadi sahamnya nyangkut ya. Lanjut, bagaimana dengan kondisi arus kas perusahaan? Nah, arus kas itu ada 3 komponen ya, dari sisi operation, investment, dan financing. Nah, kita lihat dari yang operation dulu, yang warna biru di sini. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir angkanya naik turun ya, sempat negatif, positif, 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 lalu kemudian negatif lagi. Nah, untuk angka arus kas from operation ini, kita harapannya adalah angkanya positif nih. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu artinya duit lebih banyak masuk ya, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Nah, sebagai investor kan tentu kita pengen bisnis kita itu cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibanding yang keluar. Nah, maka untuk laporan kuartal 1 tahun 2023 ini, sayangnya angkanya masih minus ya, di mana uangnya lebih banyak yang keluar. Tapi masih ada kesempatan di kuartal 2, 3, dan 4. Semoga angkanya nanti berbalik positif. Jadi untuk arus kas operation masih bisa dikatakan cukup aman, karena dalam 5 tahun terakhir angkanya positif juga cukup lumayan ya, 2,4, 2,5 triliun rupiah. Lanjut ke bagian arus kas from investment. Di sini kita bisa lihat angka yang warna oranye ini ya. Dalam 5 tahun terakhir, konsisten angkanya negatif terus. Dan ini merupakan hal yang bagus ya. Karena kalau angkanya negatif, berarti ada uang yang keluar untuk aktivitas investasi perusahaan. Dimana kita tahu, kalau aktivitas investasi itu kan tujuan utamanya baik ya, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi ini bagus, karena dalam 5 tahun terakhir angkanya konsisten negatif terus. Lanjut, bagaimana dengan arus kas from financing, yang warna abu-abu di sini ya. Nah, ini juga naik turun, ini sempat positif tinggi banget ya, 4,7 triliun, lalu kemudian positif kecil, tinggal 43 miliar, lalu kemudian negatif ya, ke minus 952 miliar, positif lagi hampir 2 triliun, dan terakhir positif di 162 miliar rupiah. Nah, untuk angka arus kas from financing, kita harapannya adalah angkanya negatif ya. Karena kalau angkanya negatif, itu berarti ada uang yang keluar untuk melunasi hutang atau membayar dividen. Nah, sayangnya di sini kita bisa lihat angkanya positif cukup gede ya. Berarti perusahaan juga cukup rajin nih nambahin hutang ke perusahaan mereka. Nah, ini juga perlu hati-hati ya, karena kalau semakin tinggi hutang, pada akhirnya juga akan menggerus profit perusahaan. Oke, jadi dari 3 laporan utama perusahaan, untuk dari sisi profitabilitas dikatakan sangat baik ya. Tapi dari sisi neraca dan arus kas sayangnya masih kurang menarik nih. Nah, sekarang kita akan lanjut analisa dari sisi profitability marginnya ya. Nah, untuk profitability margin ada 3 komponen juga, ada gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, di bawah sini ada tren dalam waktu 5 tahun terakhir ya, kita bisa lihat untuk garis yang biru, gross profit margin itu angkanya kurang lebih konsisten di angka 20% ya. Lalu kemudian untuk operating profit margin juga konsisten di angka kisaran 8-10%. Dan sayangnya yang paling kurang menarik ya, menurut saya adalah dari sisi net profit marginnya nih. Itu hanya ada di angka kisaran 1-2% aja. Ini ibaratnya, misalnya kalau si Imas ini jual mobil 1 unit harganya 100 juta, untung bersihnya itu hanya 2 juta teman-teman. Jadi kecil banget net profit marginnya dari si Imas ini. Nah, dari sisi garis birunya ini, yang hanya 20% itu menandakan kalau beban bahan bakunya Imas ini tergolong gede banget nih. Jadi dari 100% revenue, 80% itu adalah beban bahan baku. Jadi tinggal gross profit marginnya tinggal angka 20% aja. Dikurangi lagi dengan beban operasional tinggal 10%, dan dikurangi lagi dengan beban administrasi, pajak, dan keuangan itu tinggal sisa 2% aja. Jadi ini profitability margin yang sangat kurang menarik kalau dari sisi fundamental sebenarnya. Lanjut, bagaimana dengan kondisi ROE-nya atau return on equity-nya? Nah, di sini kita bisa lihat ya, dalam waktu tren 5 tahun terakhir di tahun 2020 itu sempat minus tadi ya, minus sampai 5% ROE-nya. Kemudian makin lama makin pulih. Nah, untuk kondisi saat ini, angkanya bagusnya sudah lebih tinggi nih dibandingkan dengan kondisi 5 tahun lalu. Tapi sayangnya, angkanya ini masih di bawah 2 digit ya, masih single digit, dan angkanya juga masih 6% aja. Ini juga menurut saya masih sangat kurang menarik banget ya. Karena kalau ROE 6%, ngapain capek-capek bikin bisnis? Mendingan taruh aja di obligasi yang mungkin bunganya bisa 5-7%. Lebih aman pula, nggak capek-capek. Oke, jadi begitu ya, dari sisi ROE juga untuk Imas ini sebenarnya kurang menarik kalau menurut dari sudut pandang saya. Nah, lanjut, bagaimana dengan rasio hutang terhadap modalnya ya, atau debt to equity rasionya. Nah, sini adalah tren 5 bulan terakhir, kita bisa lihat angkanya itu konsisten gede-gede ya, semuanya jauh di atas 1. Di tahun 2019 sempat tertingginya di 4,35, sempat turun di 3,3, malah pelan-pelan naik lagi nih ke 3,66. Nah, angka 3,66 ini tergolong cukup gede ya. Nah, ini artinya hutang perusahaan itu 3,66 kali lipat dari modalnya. Jadi tinggi banget memang hutang perusahaannya si Imas ini. Jadi ya itu tadi, kemungkinan gagal bayarnya jadi lebih tinggi buat si Imas. Jadi perlu lebih hati-hati lagi. Oke, lanjut ke informasi pembagian dividen ya. Di sini kita bisa lihat untuk informasi pembagian dividen dalam waktu 5 tahun terakhir, Imas tergolongnya rajin bagi dividen ya. Untuk tahun 2022 ini masih belum ada informasinya karena masih nunggu RUPS-nya dulu ya. Baru kita bisa tahu informasi pembagian dividennya.
Nah, kalau kita lihat selama 5 tahun terakhir itu meskipun bagi dividen itu angkanya kecil-kecil ya. Bisa dilihat IMAS ini memang tergolong cukup pelit ya untuk bagi dividen. Seperti contohnya ya, per video dibuat tadi kan angkanya di Rp3.200 nih per lembar saham. Dengan angka dividen per share-nya itu hanya Rp4, itu bahkan dividen yield-nya nggak nyampe 1% ya. Apalagi kalau kita lihat secara tren itu menurun ya, dari yang angkanya Rp5 turun ke Rp4 sekarang. Nah, bagaimana dengan angka dividen yield-nya nih? Nah, seperti tadi saya katakan ya, angkanya itu nggak nyampe 1%. Hanya di kisaran 0,2 sampai 0,4% aja. Nah, untuk angka tahun 2022-nya masih menunggu RUPS-nya dulu ya. Nanti baru akan ketahuan nih, apakah di tahun 2023 bagi dividen juga dari hasil tutup buku tahun 2022-nya. Oke, sekilas kita udah lihat ya, dari sisi kondisi fundamental, memang profitabilitas si IMAS ini sangat menarik ya. Dalam 5 tahun terakhir, trennya lagi naik cukup kuat juga. Tapi sayangnya dari sisi fundamental untuk bagian neraca dan arus kas itu tergolong cukup kurang bagus. Apalagi ROE-nya tergolong cukup kecil ya, hanya 6%, dan tadi juga net profit margin-nya kecil banget, hanya tinggal 2%. Jadi dulu itu, saya memang sempat lihat IMAS ya di tahun lalu itu, cuma memang dari sisi fundamental menurut saya kurang menarik, jadi saya nggak pede juga buat koleksi. Apalagi kenaikan harga saham mencapai 200% ini, itu kan isu jangka pendek ya, terkait dengan kepemilikan IMAS ini di Mercedes-Benz. Kita juga nggak tahu kenaikan revenue-nya bakal berapa dari akuisisi Mercedes-Benz ini, apalagi angkanya kan tadi cuma 30% ya, belum sampai 100%. Nah, buat teman-teman yang punya barang dan ingin memanfaatkan momentum kenaikan harga saham yang signifikan isu jangka pendek ini, kira-kira perlu jual di angka berapa sih? Nah, buat jawab pertanyaan tersebut, kita tentunya harus lihat rasio valuasi ya. Kita bakal lihat nih, apakah harga saham saat ini itu tergolong undervalue, murah, harga wajar, atau sudah kemahalan nih dengan kenaikan yang signifikan tadi. Nah, sekarang kita akan lihat rasio valuasi yang pertama, ada rasio valuasi PBV atau price to book value. Nah, untuk rasio PBV kita bisa lihat ya, tren selama 5 tahun terakhir itu angkanya konsisten di angka di bawah 0,5 ya, kisaran sini. Nah, kalau kita lihat angkanya seperti ini ya, 0,39, 0,56, 0,32, dan 0,29, itu sebenarnya dari sisi PBV bisa dikatakan harga sahamnya sangat murah sekali. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, mungkin cara baca PBV itu gampang, kita berpatokan pada angka 1 ya. Untuk angka PBV di kisaran 1 sampai 1,3 itu bisa dikatakan harganya itu wajar. Kalau angkanya di bawah 1 itu dikatakan mulai murah, tapi kalau sudah mulai di atas 1,3 itu sudah mulai overvalue atau kemahalan. Nah, kita memang bisa mengevaluasi di tahun-tahun sebelumnya, itu memang harga sahamnya itu tergolong sangat murah sekali ya. PBV-nya hanya 0,29 aja bahkan, bayangkan. Nah, cuman dengan PBV murah seperti ini, itu biasanya cukup riskan juga. Karena suatu barang dihargai murah, itu memang kualitasnya memang bagus ya, hidden gem, atau memang barang itu murahan. Nah, kalau angkanya sampai 0,29 itu sebenarnya cukup meragukan ya. Nah, karena ada isu akuisisi Mercedes-Benz ini 30%, maka harga sahamnya naik sampai sekarang angkanya di angka 1,06. Yang berarti dari sisi bacaan PBV itu harga saham saat ini sudah dikatakan wajar atau normal ya. Belum bisa dikatakan kemahalan, tapi sudah wajar. Lanjut, bagaimana dengan rasio yang kedua, rasio valuasi PE ratio atau price to earning ratio. Nah, sini kita bisa lihat ya, secara 5 tahun terakhir itu angkanya naik turun, karena memang rasio PE ratio ini kan memperhitungkan earnings ya, di mana di tahun 2020 dan tahun 2021 laba perusahaan itu anjlok sampai minus, jadi angkanya pun di sini angkanya jadi minus. Dan di tahun 2022 angkanya 7,8, dan di saat ini angkanya di 17,9 ya. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, cara baca PE ratio juga kurang lebih sama ya sama PBV, tapi di sini kita berpatokan pada angka 10-13. Nah, 10-13 itu dikatakan harganya sudah normal atau wajar. Kalau di bawah 10, itu berarti harga sahamnya mulai undervalue. Tapi di atas 13 ya, 14, 15, dan sekian, itu berarti harganya sudah mulai overvalue atau kemahalan. Di sini juga kita bisa analisa ya, di tahun 2022, PE ratio juga mengatakan harga saham memang murah saat itu. Namun di angka PE ratio saat ini, yang di angka 17,9, saat ini berarti sudah overvalue ya, menurut bacaan PE ratio saat ini. Nah, dari dua rasio ini kita bisa simpulkan ya, PBV mengatakan harga saat ini sudah wajar ya, berarti nggak kemahalan dan nggak kemurahan, tapi PE ratio itu mengatakan saat ini sudah mulai kemahalan. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana buat teman-teman yang punya barang? Nah, dengan bacaan rasio valuasi seperti ini, dan dengan analisa fundamental tadi ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan dari si IMAS ini, pendapat saya pribadi, itu bisa mulai dijual mungkin ya, karena harganya sudah mulai wajar dan menuju ke overvalue. Jadi bisa penjualannya mungkin bertahap, dibagi ke beberapa hari atau berapa bagian, atau mungkin mau lamsam langsung ya, tergantung dengan strategi teman-teman sendiri dan tujuan keuangan teman-teman. Tapi baik lagi, ini cuma pendapat saya pribadi ya, berdasarkan analisa yang saya lakukan juga pribadi. Jadi saya disclaimer dulu, saya nggak pegang IMAS ya dari dulu dan sampai sekarang, karena saya nggak tertarik sama ROE-nya dan rasio debt to equity ratio yang tadi. Di sini saya sharing analisa karena menarik aja, ada isu jangka pendek yang cukup signifikan menaikkan harga sahamnya. Jadi kembali lagi, tujuan dari video ini bukan untuk memberikan instruksi beli atau jual suatu saham ya. Teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil analisa fundamental dan valuasi saham IMAS versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kebetulan yang update kuartal 1 tahun 2023-nya sudah rilis ya. Dan sejauh ini sudah ada 600-an emiten yang rilis laporan keuangannya.
dan pastinya masih hot banget buat dianalisa. Nah, buat teman-teman yang pesen, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 700-an plus laporan kuartal 1 emitennya. Teman-teman juga boleh coba file sampelnya dulu, gratis. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesen aja. Boleh DM atau email saya, panggil aja. Bang, Mas, Bro, bebas ya. Mau minta file sampel RDV-nya dong. Nanti bakal dibantu sama tim saya buat file sampelnya. Info lebih lengkapnya lagi soal paket dan harga, bisa langsung cek DM IG saya atau cek highlight-nya di sini ya. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah dengar analisa tadi, apakah jadi tertarik buat beli, jual, atau hold saham IMAS ini? Atau skip dulu karena nggak cocok sama resikonya? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusi lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.